Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami merindukan Engkau karena kami sadar Engkaulah pencipta kami, dan tanpa Engkau kami tidak ada apa-apa. Jamahlah kami ya Tuhan, terangi hati kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, agar jalan kami sesuai dengan jalan-Mu, pikiran kami sesuai dengan pikiran-Mu, sehingga kami tetap bersama-sama dengan Engkau. Tuntun kami dengan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Kami rindu mendengarkan, merenungkan. Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan kita bisa dipertemukan lagi hari ini, saat ini. Jadi kemarin saya kan agak jauh ya jaraknya. Tidak apa-apa. Dunia, banyak orang berkata dunia semakin hari kayaknya semakin buruk, semakin jelek kata orang. Tetapi jelek, buruk itu kan biasanya hanya masalah persepsi dari sudut pandang mana kita melihatnya. Kalau dari sudut pandang Tuhan itu tidak ada yang tidak baik, semuanya baik diciptakan Tuhan. Tetapi sebagai manusia kadang kita menilai, ini kok seperti ini, seperti itu, banyak hal yang permasalahan yang bukannya makin sedikit semakin berkembang ilmu pengetahuan, tetapi permasalahan bukannya semakin berkurang tetapi semakin bertambah. Yang masalah apakah pengetahuan kita kurang atau masalah itu pada dasarnya memang sangat besar di depan sana. Dalam pemikiran-pemikiran itulah sehingga banyak pemikir-pemikir, banyak apa Tuhan, banyak filsuf-filsuf memikirkan bagaimana cara untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang semakin hari semakin bertambah berat rasanya. Nah, di sini sama-sama saya mau mengajak kita semua untuk ayo, apa kata firman Tuhan tentang berpikir? Tentang berpikir, tentang menjadi bijak. Ini kalau saya baca bahwa temanya di sini ini menjadi bijak, be wise. Karena apa? Karena ternyata menjadi bijak itu atau bijaksana itu sudah merupakan jalan. Salah satu jalan yang sudah sangat gamblang disebutkan di dalam Alkitab sebagai jalan bagaimana kita melewati proses permasalahan, pergumulan yang ada di dunia ini. Karena Tuhan Yesus saja berdoa, Tuhan Bapa, saya tidak berdoa supaya mereka dijauhkan dari pencobaan, tetapi Tuhan Yesus berdoa supaya kita mampu melewati setiap pencobaan yang ada. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, salah satu hal yang Tuhan tekankan adalah jadilah bijak, bijaksanalah. Sehingga saya mengangkat tema be wise atau menjadi bijak. Next. Bisa ya? Oh, bisa. Ini ada gambar apa ini? Api. Ada yang bilang api ya, benar. Kalau lilin kayaknya tepat karena itu pelita. Api itu bagian dari pelita, oke? Ini pelita. Kalau ingat pelita di dalam perjanjian baru biasanya yang kita ingat adalah jangan menyimpan pelita di bawah gantang, tapi taruhlah di tempat yang tinggi supaya terlihat menjadi terang. Atau yang tadi apa? 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Oke, kita baca sama-sama. Ini saya. Ini Matius 25 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama ya, sudah tertulis di sini. 2, 3 ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpamanya 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 di antaranya bijaksana. Dan 5 bijaksana. Ada yang bilang tidak ada orang yang bodoh di dunia ini. Beberapa orang. Mungkin kita juga pernah mendengarnya. Tetapi ternyata Tuhan Yesus bilang ada orang bodoh. Malah di antara ke-10 orang itu yang bodoh yang disebut duluan. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Bijaksana itu apa?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nah ini dia. Bijaksana itu selalu menggunakan akal budinya berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati, cermat, teliti dan sebagainya. Apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya, itu bijaksana. Biasa orang menyandingkan bodoh itu dengan pintar, tetapi Tuhan Yesus menyandingkan bodoh ini dengan bijaksana. Kalau pintar itu apa? Pintar itu pandai, cakap, cerdik, banyak akal, mahir, banyak bisanya. Bisa ini, bisa itu, bisa A, B, C, D, itu orang yang pandai. Banyak bisanya, cakap, cerdik, banyak akal, itu orang yang pandai. Jadi secara sederhana kita bisa lihat di sini bahwa ini hal-hal yang baik yang harus dimiliki seseorang. Tetapi kemudian kalau kita simpulkan secara sederhana, orang pandai itu orang yang banyak bisanya, banyak yang bisa dia lakukan. Tetapi orang bijaksana itu adalah orang yang tahu kapan menggunakan pengetahuannya, kapan menggunakan kepandaiannya, saat yang tepat, bagaimana harus bertindak sesuai apa yang dia tahu, sesuai apa yang dia bisa. Itu orang bijaksana, sadar waktu. Karena ada orang pandai, tetapi orang bijaksana adalah pandai pada waktu dan tempat yang tepat. Itu sederhananya. Karena yang pandai saja tidak bisa menjamin orang itu hidup jadi lebih baik. Ada yang pandai digunakan kepandaiannya untuk kejahatan misalnya. Bisa. Ada beberapa survei waktu lalu yang mengatakan Indonesia adalah ini masalahnya. Indonesia adalah salah satu negara dengan minat baca terburuk di dunia. Minat baca terburuk. Kalau kita sepakat bahwa buku adalah jendela dunia, buku adalah gerbang pengetahuan, maka Indonesia adalah salah satu negara yang tingkat kebunuhannya paling tinggi. Mohon maaf. Itu kalau berdasarkan survei tersebut, dan memang benar survei itu ada. Minat baca terburuk dan minat ikut-ikutan tertinggi setelah Cina. Minat ikut-ikutan, kita kalau ngikut enak, bapaknya bukan cepat. Tetapi kadang kalau baca kita, nah itu masalahnya. Jadi pandai dan bijaksana itu hal yang bermanfaat. Kalau mereka berkolaborasi, wah, hampir segala sesuatu bisa terselesaikan. Masalahnya ada orang jenis ketiga. Ini bodoh tadi. Jadi bukan saya yang mengatakan, tetapi Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa ada orang bodoh. Tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, atau tidak dapat mengerjakan dan sebagainya. Tidak memiliki pengetahuan. Padahal pengetahuan itu berasal dari pendidikan dan pengalaman. Sudah malas baca buku, malas cari tahu, jadilah kita bodoh maksimal. Berita baiknya, bodoh ini ternyata tidak paten. Bodoh itu tidak selamanya. Karena bodoh itu ternyata bisa diperbaiki. Kalau dia mau belajar, kalau dia mau mengerti, kalau dia mau diajar, ternyata dia bisa alih status dari bodoh jadi pandai, jadi bijaksana. Ternyata itu kabar baiknya. Jadi yang merasa bodoh sebenarnya sudah bersyukur. Karena orang paling bodoh adalah orang yang tidak pernah menyadari bahwa dia bodoh. Begitu kita sadar bahwa kita bodoh, dari situ ada kerinduan, berarti kan saya tidak mau terus bodoh ini. Bukan saya membodoh-bodohi, enggak. Kita yang menilai diri kita. Apakah kita sudah cukup pandai atau kita masih bodoh? Kalau kita tahu kita masih bodoh, berarti ada niat, ada hasrat di sana untuk berkembang jadi lebih baik. Masalahnya kalau kita pun tidak menyadari bahwa kita bodoh. Padahal kita manusia diciptakan Tuhan istimewa, punya pemikiran, punya kecerdasan melebihi makhluk lain. Manusia paling bodoh di dunia tetap lebih pintar daripada monyet paling pintar. Setuju? Karena kita spesial diciptakan. Manusia itu bisa berubah. Kebodohan itu tidak permanen. Itu bisa dirubah asalkan kita mau belajar. Nah, berdasarkan ini, bagaimana kita memanfaatkan
anugerah Tuhan, kepintaran, kecerdasan, hikmat, kebijaksanaan kita untuk menggunakannya dalam menghadapi yang sudah kita bahas tadi, tantangan yang semakin besar. Kalau di cerita pertama di firman Tuhan yang telah kita baca tadi, itu kisahnya ada 5 perempuan yang tugas mereka menyambut pengantin. Pengantin itu tidak tahu seperti apa, yang pasti datangnya malam-malam, kemudian tidak kasih tahu jam. Mungkin zaman itu kan belum ada WA, belum ada sosmed, belum ada handphone untuk kasih tahu, 5 menit lagi pengantin datang. Nggak ada yang seperti itu. Mungkin kalau kejadian zaman sekarang sudah bisa persiapan kan? Nah, ini tidak ada. Belum ada komunikasi yang seperti itu. Jadi mereka harus berjaga-jaga, harus waspada. Nah, 5 gadis yang bijaksana ini sadar diri bahwa banyak hal bisa terjadi. Mereka siapkan, jangan-jangan nanti datangnya telat. Mungkin mereka pernah mengalaminya, mereka belajar dari pengalaman tersebut, atau ada yang kasih tahu ke mereka, siapkanlah. Sehingga mereka mengambil langkah yang bijaksana, menyiapkan minyak cadangan. Sedangkan perempuan-perempuan yang tidak bijaksana, atau bahasa Alkitab itu bodoh, mereka tidak mempersiapkan. Oh, ikut, yo ikut. Apa yang perlu disiapkan? Siapkan aja pelita, yang penting bisa menyala. Oke, bawalah mereka. Ternyata menunggu sampai larut malam, mempelai datang, lampunya sudah padam, tidak etis. Tugas mereka membawa pelita, kok pelitanya tidak ada atau pelitanya mati. Itulah inti permasalahannya. Sehingga mereka pergi membeli minyak, waktunya sudah terlambat. Sudah masuk mempelainya, kami pergi beli minyak, ke mana mereka? Ngapain lagi mempelainya mau menunggu orang yang membeli minyak? Entah dimanapun minyak tengah malam bisa didapatkan. Seperti itu kurang lebih latar belakang kisahnya. Yang pasti yang 5 orang mempersiapkan segala kemungkinan, sudah mengantisipasinya, kemudian yang 5 orang lainnya belum. Tidak tahu kenapa mereka bisa belum menyiapkannya. Nah, untuk mengatasi permasalahan pergumulan, mengambil keputusan di saat-saat yang seperti itu, di saat kritis, kalau bahasa saya, menghadapi masalah, saat menghadapi masalah, ini kan sudah terjadi masalah ini. Biasanya ada 2 tindakan orang dalam responnya terhadap permasalahan. Yang pertama itu antisipasi, dan yang kedua itu reaksi. Antisipasi itu terjadi sebelum permasalahan, sebelum peristiwa, sebelum kejadian, ada yang namanya antisipasi. Sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya atau beberapa waktu sebelum kejadiannya berlangsung, sebelum permasalahan itu muncul atau berkembang. Sedangkan reaksi itu biasanya terjadi setelah masalah itu ada dulu. Terjadi masalah, baru kita melakukan sesuatu untuk meminimalisir masalah atau menyelesaikan masalah tersebut. Jadi antisipasi itu adalah tindakan sebelum, sedangkan reaksi itu adalah tindakan sesudah. Saya tidak bilang mana yang lebih baik karena masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangannya sendiri. Antisipasi terjadi sebelum dan biasanya butuh waktu lebih lama karena dia harus melakukan riset. Dia harus belajar lagi. Poin yang ketiga, berdasarkan pelajaran. Pelajaran itu bisa dari mana saja. Ada yang bilang pelajaran yang paling berharga itu adalah pengalaman. Bisa jadi. Tetapi pelajaran itu bukan hanya pengalaman kita saja. Oke, pengalaman kita jadi pelajaran yang berharga. Tetapi dengan belajar, kita tidak hanya dari pengalaman kita, tetapi kita juga belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain. Ada hal-hal tertentu yang tidak perlu kita lalui supaya kita mengerti. Masa untuk mengerti narkoba kita harus terlibat dulu di narkoba? Tidak perlu, kita bisa belajar dari orang lain. Itu namanya pelajaran. Bukan berdasarkan pengalaman kita, tetapi berdasarkan pengalaman orang lain kita bisa mengerti. Dan kita bisa membuat orang lain mengerti berdasarkan pengalaman orang lain tersebut. Jadi tidak semua harus kita alami dengan prinsip pengalaman adalah guru yang baik. Saya ingin mengajar tentang narkoba, yuk saya coba dulu. Oh, ternyata pusing apa segala macam. Ujung-ujungnya
dia direhabilitasi, nggak jadi dia mengajar, jadilah dia hanya kesaksian bahwa saya terlibat narkoba karena saya ingin belajar. Itu kurang baik. Tidak semua harus kita alami baru kita mengerti. Untuk menjelaskan apa itu kematian, masa kita harus mati dulu kan? Kematian itu adalah terpisah dengan alam, putus nafas. Secara fisik putus nafas, tidak bernafas lagi, pikiran sudah tidak lama-lama membusuk, itu kematian. Masa kita harus alami dulu? Tidak semua. Itu namanya antisipasi. Bagian dari antisipasi kemudian ada berdasarkan perhitungan. Tentu saja antisipasi ini bagian dari suatu perencanaan sedemikian sehingga jika terjadi masalah atau kasus seperti ini setidaknya kita sudah siap. Itu antisipasi. Kemungkinan berhasilnya biasanya lebih besar hitung-hitungannya, kemudian dengan resiko yang lebih kecil. Sedangkan untuk reaksi ini butuh waktu lebih cepat karena orang bereaksi biasanya karena masalahnya sudah muncul. Waktu biasanya mepet, kadang seperti itu. Mau di pendidikan, mau di pekerjaan sama. Kadang ada hal tertentu yang sudah terjadi masalah, wah kita terlambat mengantisipasinya. Apa yang harus dilakukan? Kita harus bereaksi. Terjadi setelah. Butuh waktu lebih cepat. Kita berpikir lebih cepat, harus mengambil keputusan lebih cepat. Kemudian apa basicnya? Kalau kita mau belajar lagi udah terlambat. Orang lagi lapar, masa kita mau mancing dulu? Mau mancing, kita bikin umpan, udah lapar nih. Kita lebih baik ke pasar beli ikan atau ke warung beli makan, langsung jadi. Yang penting kenyang dulu, sehingga dengan demikian saya bisa memancing. Karena kalau orang lapar dikasih kail, udah mati duluan, dia belum dapat ikannya kan? Itu reaksi jangan lagi kita mempelajari dulu padahal waktunya sudah mepet. Itu harus berdasarkan pengalaman. Apa yang sudah pernah terjadi, sudah pernah kita lakukan, yuk kita bereaksi. Biasanya seperti itu. Orang kalau nyetir mobil atau bawa motor, jaga jarak itu antisipasi. Sedangkan di depan ketika rem mendadak itu reaksi. Kadang belum berpikir panjang kita langsung belok kanan, belok kiri, atau di rem mendadak juga kita. Itu antisipasi. Kadang kita nggak harus hitung-hitungan lagi kan. Jarak saya sama dia tinggal 2 meter. Tiba-tiba dia rem mendadak, saya harus berdasarkan perhitungan, saya harus beloknya ke kiri. Belum sempat Anda berpikir udah tabrak duluan. Kebanyakan mikir kan? Itu reaksi. Begitu rem mendadak, lampu remnya kita reaksi. Itu kiri, kanan, atau kita juga berhenti mendadak. Itu bagian dari reaksi. Telat kalau kita mau antisipasi lagi, udah mepet. Mengandalkan refleks ini bagian yang tersebut juga. Kita mengandalkan refleks, kemungkinan berhasil memang agak lebih kecil dibanding sesuatu yang kita sudah antisipasi sebelumnya. Tetapi setidaknya masih ada kemungkinannya. Lebih kecil bukan berarti tidak ada kemungkinannya atau 100% gagal, tidak seperti itu. Dan memang resikonya lebih besar kalau kita hanya berdasarkan reaksi. Makanya perlu ada kolaborasi. Seperti apa ibu kita dalam menghadapi tantangan. Mahasiswa yang mau berangkat PPL, ada yang sudah antisipasi kan, berdasarkan informasi, berdasarkan pengalaman dari kakak tingkat, bahwa di PPL nanti saya akan disuruh ngepel, contohnya. Ya udah, kita harus latihan ngepel dulu di sini, cara pegang pel seperti apa. Karena nanti setelah PPL, nanti ketika disuruh ngepel, pegang kain pel aja kita tidak bisa, waduh, telat. Kalau baru mau nanya lagi sama ibu gembala, kan cara pegang pelnya gimana? Waduh, malu-maluin bisa dikembalikan. Paling kamu ke STIK, saya belajar lagi di sana. Karena PPL itu saatnya kita mempraktekkan apa yang kita pelajari atau berkhotbah. Sudah tahu ketika PPL itu akan disuruh khotbah, leha-leha saja. Padahal yang sudah antisipasi dia sudah catat rangkuman-rangkuman khotbah. Tipe-tipe khotbah, khotbah kematian, khotbah Natal, khotbah pernikahan, dia sudah siap, berarti dia antisipasi. Ketika di sana tidak disuruh, ya tidak apa-apa, itu tetap jadi bekal dia. Tetapi ketika di sana ternyata dia disuruh khotbah, pimpin acara kematian, dia sudah siap. Dan itu jadi nilai plus kesuksesan atau keberhasilan dia. Sudah siap, dia sudah antisipasi. Tetapi ketika tidak antisipasi, jadinya kita reaksi, buru-buru cari.
jaringannya lelet, jaringannya ada pulsanya nggak ada, banyak kendala. Oh, kita baca buku saja, buku itu tidak peduli ada pulsa atau tidak ada pulsa, ada jaringan tidak ada jaringan, buku itu tidak akan lekang dimakan waktu. Oke, masalahnya bukumu ada di sana enggak? Ada saja masalah. Itu reaksi. Kadang reaksi kita terlambat. Yang terjadi sesudah masalah ada baru kita bereaksi, resikonya lebih besar. Bisa kita lakukan, bisa untuk hal-hal yang memang belum terantisipasi sebelumnya. Tetapi itu bukan jadi acuan utama karena punya resiko yang lebih besar. Sudah ada masalah dulu, misalnya contoh dalam keluarga, sudah ada keluarga orang tua kita sakit, tiba-tiba keluarga masih rapat dulu. Yuk kita rapat dulu, kita buat panitia dulu untuk persiapan ke rumah sakit. Telat, sudah mau lewat nanti orang tua kita kan. Tetapi kalau kita sudah antisipasi jauh hari sebelumnya, sudah ada perencanaan. Kalau saya sudah ada BPJS, kemungkinan pakai kendaraan ini di tempatnya di sini, rumah sakitnya dekat. Ketika terjadi kita bisa gerak cepat, langsung tertangani dengan baik. Demikian juga mungkin kalau ada mahasiswa yang misalnya sakit lah, contohnya seperti itu kan. Masa ketika ada satu mahasiswa sakit, ketika SMA harus rapat dulu kan, yuk kita rapat dulu, si ini sakit nih. Padahal kita harus bertindak, harusnya sudah terjadi antisipasi sebelumnya, di rapat-rapat sebelumnya. Jika ada mahasiswa sakit, maka poin yang harus dilakukan A, B, C, D, E. Jadi ketika ada mahasiswa sakit, kita nggak perlu rapat lagi, kita langsung yuk jalankan A, B, C, D, E. Itu antisipasi. Reaksi atau tindakan setelah peristiwa, resikonya lebih besar. Nah ini kalau dalam dunia pendidikan ada yang namanya program atau proses atau siklusnya. Kalau dunia pendidikan dikenal dengan PPNPP, penetapan standar, itu bagian dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Yang selanjutnya itu penanganan atau tindak lanjut, kemudian ada peningkatannya. Itu kalau dalam dunia pendidikan, standarisasi dari sananya, dari penjamin atau penjaminan mutu. Kemudian kalau di dunia kerja biasanya orang ISO yang ISO berapa dasarnya memang berkembang, tetapi dasarnya itu ada plan, ada do, ada apa, Z, ada action. Kemudian terus menerus polanya berkelanjutan. Ini bagian dari antisipasi tadi. Karena banyak hal permasalahan yang terjadi kalau kita tidak antisipasi lebih dahulu, berdasarkan reaksi saja, terkadang sudah terlambat atau hasilnya tidak maksimal. Makanya ada perencanaan siklus-siklus yang sudah tertata dengan baik. Walau memang terkadang ada hal-hal yang di luar antisipasi, itulah yang kita lakukan dengan reaksi. Kadang kan ada yang kita tidak terpikirkan sebelumnya, tidak masuk dalam planning kita, atau bisa bahkan bencana alam sebenarnya sudah masuk di planning ini. Jika terjadi bencana alam yang tidak terpikirkan sebelumnya, itulah kita butuh reaksi. Keputusan di saat kritis. Bagaimana antisipasi dan reaksi itu mempengaruhi keputusan-keputusan kita, baik di dunia pendidikan, dunia kerja, maupun di dunia mana kita melakukan tindakan dan aktivitas kita. Misalnya ini tadi yang sudah diprediksi. Kalau peristiwa kejadian masalah yang kita sudah tahu itu berarti sudah pernah terjadi, terulang lagi, secara siklus akan seperti itu. Contoh, hari raya itu sudah terjadi berulang kali, bahwa akan ada libur. Kalau tidak diantisipasi, ya kita reaksi saja, wah ternyata libur ya Desember ini, waduh mata kuliah saya belum selesai lagi. Reaksi. Tetapi ketika sudah diprediksi, harusnya sudah diprediksi akan ada libur di Desember, kalender akademiknya sudah disesuaikan, berarti tinggal ikut protokol, tinggal ikut aturan mainnya yang sudah ada. Itu gampang kalau masalah yang sudah terantisipasi terlebih dahulu, sudah bisa diprediksi. November ke Desember, Januari, Februari itu akan musim hujan. Harusnya sudah bisa diantisipasi. Yang punya motor
siapkan jas hujan sehingga tidak berkembang yang di luar sana gambar-gambar musim di Indonesia cuma dua, musim panas, musim kemarau, dan musim hujan. Kok nggak bisa siapkan jaket katanya jas hujan? Padahal itu antisipasi. Kalau sudah terprediksi sebelumnya atau yang biasanya terjadi, kita tinggal jalankan aturannya. Misalnya kita sudah prediksi ini akan ada mahasiswa yang susah pembayarannya di wisuda nanti. Harusnya kita juga sudah punya perencanaan, protokolnya harusnya sudah ada. Jangan nanti karena itu biasanya terjadi. Sudah biasa terjadi, harusnya sudah disiapkan protokolnya, SOP bahasa kerennya, sehingga ketika terjadi hal demikian kita tidak rapat lagi kan. Sudah mau ujian besok, ada yang nggak bayar hari ini, kita rapat hari ini, kapan ujiannya? Selatan ujiannya. Tetapi kalau kita sudah antisipasi sebelumnya, kita tinggal jalankan protokol. Jika tidak bayar, maka poin A, B, C, D yang harus dilakukan. Contoh di dunia pendidikan, di dunia kerja juga seperti itu. Misalnya di akhir tahun biasanya atau di hari raya biasanya ada THR. Masa sudah mau hari raya baru dipikirkan kan? Baru tidak ada seperti itu. Biasanya 1 tahun berjalan sudah dipikirkan akan ada THR contohnya. Contoh seperti itu di dunia kerja. Nah ini kalau ada permasalahan, sudah mepet tapi masih ada waktu kerja, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus kumpulkan banyak informasi. Kalau yang tadi kan sudah terprediksi, kita sudah punya rencana, berjalan autopilot bisa. Tetapi ini ada sesuatu yang belum terantisipasi, belum diprediksi, tapi kita masih punya waktu. Yuk kumpulkan data informasi sebanyak mungkin supaya kita bisa ambil keputusan yang tepat. Kemungkinan alternatif dari setiap keputusan yang kita ambil, resikonya dari setiap keputusan yang kita ambil itu apa? Resiko besar atau resiko kecil atau resiko sedang, kemungkinan terjadi resiko tersebut berapa persen, itu harus ada perhitungan dengan cepat. Harus ada pertimbangan ahli. Ini kalau dalam sistem pendidikan juga begitu. Kalau ada hal-hal yang masih diperbincangkan, pertimbangan ahli. Dalam kehidupan juga begitu. Ketika menghadapi masalah yang kita belum antisipasi, harusnya kita bertanya kepada ahli. Jangan bertanya kepada teman kita yang dia juga mengalami masalah yang sama yang belum kelar-kelar. Itu tidak akan ada jalan keluar. Yang ada kita menangis bersama, meratap bersama, dan gagal bersama. Tetapi ketika kita cari alternatif ahli yang sudah mengalaminya, sudah ada pengalaman, kita akan dapat masukan yang lebih baik. Ketika juga divonis sama dokter, misalnya saya mengidap penyakit ini, biasanya kita cross check, cari pendapat second opinion. Ahli yang kedua, ahli ini bilang resikonya apa? Kalau kita salah tanya juga bisa salah jawabannya. Pak dok, resiko terbesarnya apa sih? Mati. Wah, mati. Itu salah sebenarnya pertanyaannya. Harus ada pertanyaan lanjutan. Berapa persen resiko terbesarnya? Oh, 0, sekian. Oh, bisa lah. Kadang seperti itu kita langsung mundur ketika tanya resiko terbesar apa? Mati. Ya udah saya mundur. Saya tahan aja sakitnya. Padahal kita tidak melanjutkan. Resiko terbesar mati. Berapa persen kemungkinan yang sudah terjadi? 0,2%, 0,5%. Masih bisa lah. Berarti sangat besar kemungkinan untuk berhasil dan sembuh. Itu kita mencari pendapat ahli sehingga resikonya bisa dikurangi. Kemudian ada ya, ini yang agak menarik ini. Kalau sudah terlalu mepet waktunya, waktu jedanya sudah sangat sempit, kita tak sempat bertanya ahli lagi, kita tidak sempat lagi konsultasi, kita tidak sempat lagi mengumpulkan informasi apa yang harus dilakukan. Yang pertama berserah. Udah berserah, tetapi kita juga bisa mengendalikan refleks. Itu yang tadi, kalau sudah kepepet mau nabrak dia mau tak mau itu refleks kemana yang sudah sering kita lakukan, itu yang akan diarahkan. Kemudian siap untuk situasi yang terburuk. Ini kalau sudah mepet, tetapi kemudian tetap optimis. Bisa kita baca sama-sama Daniel 3 ayat 17 sampai 18, bisa kita mendengar. Ini yang terakhir sebelum yang terakhir sekali. Daniel 3 ayat 17 sampai 18.
keputusan di saat kritis, tidak ada waktu lagi. Tunggu ya Raja, kami mau berdoa dulu, minta pendapat Tuhan. Nah, mereka udah harus masuk perapian itu. Ditanya kenapa kalian tidak sembah saya, kalian harus masuk. Itu udah mepet waktunya, tidak punya waktu kita untuk berdebat lagi. Raja yang maha kuasa, yang berkuasa pada waktu itu. Tetapi mereka tetap konsisten, mereka berserah, dan mereka tetap melakukan apa yang mereka bisa. Mereka tetap optimis. Itu bahasa kerennya yang sudah diajarkan Alkitab. Dalam situasi seperti itu, ketika kebenaran kita dipertanyakan, ketika apa yang kita yakini, yang kita pegang dengan teguh dipertanyakan, mereka punya komitmen, mereka punya konsistensi. Kami tidak akan sembah patung. Kami tahu Tuhan akan tolong. Kalaupun tidak, itu persiapan untuk hal yang terburuk. Kalaupun tidak, dibakar pun kami, istilahnya kami tidak akan tunduk pada patung tersebut. Itu komitmen yang luar biasa. Tentu saja dalam mengambil keputusan-keputusan ini, disitulah dibutuhkan yang namanya bijaksana. Bijaksana bukan hanya sekedar tahu, bijaksana bukan hanya sekedar bisa, tetapi tahu kapan dan waktu untuk menjalankan apa yang dia tahu dan menjalankan apa yang dia bisa tersebut. So, bagaimana supaya kita bijaksana? Ini yang terakhir sekali. Amsal 9 ayat 10. Permulaan iman adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, kenali Tuhan, berkenalan dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, itu bisa buat kita bijaksana. Karena bijaksana itu bukan dari belajar keras, bukan. Tetapi pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan. Dari mana kita takut akan Tuhan bisa pintar? Dari mana kita takut akan Tuhan bisa cerdas, bisa bijaksana? Dengan takut akan Tuhan, dengan mengenal Tuhan, kita punya kerinduan untuk belajar bagaimana pikiran-pikiran Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan. Dengan mengetahui kehendak Tuhan, itulah kebijaksanaan. Masih kurang? Ada yang pernah kurang, kata Yakobus. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, kebijaksanaan, wisdom, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang yang murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sudah takut akan Tuhan, kita sudah mengenalnya, kita punya hikmat, kita masih merasa kurang karena ada special condition, ada kondisi-kondisi tertentu yang belum kita sempat antisipasi. Yuk berdoa, itu yang berserah tadi, poin berserah. Berdoa minta Tuhan berikan saya hikmat, Tuhan berikan saya kepada, Tuhan berikan saya jalan untuk melalui pergumulan permasalahan. Kemudian Tuhan pasti akan memilih, dia tidak akan memilih. Jika orang itu dengan tulus, pasti pilihan-pilihan itu tetap ada. Walaupun resiko seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tadi, resiko tetap ada. Tetapi yakinlah, orang yang mengenal Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, itu tidak pernah dikecewakan. Amin, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat hikmat yang daripadamu. Kiranya Roh Kudus yang adalah roh hikmat senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, sehingga apapun keputusan-keputusan yang kami buat dalam kehidupan kami, dalam pendidikan kami, dalam pekerjaan kami, atau apapun itu dalam kehidupan kami, bisa dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran yang ada, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman yang sangat luar biasa, biarlah kita menjadi orang-orang bijak dalam menghadapi segala masalah yang ada. Terima kasih untuk hamba-Nya, kiranya Tuhan terus memberkati dalam perayaan yang ada. Baik, pada saat ini kita akan menyampaikan setiap doa syafaat kita kepada petugas di persiapan. Kita bersatu dalam doa.
berdoa untuk PT Santosa Asih Jaya, berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris, direksi, manajer, staf, karyawan, karyawati di kantor pusat Condet dan Geraha Zima, agar diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, serta semangat dalam bekerja. Kami juga berdoa untuk setiap level manajemen agar dapat tercipta manajerial yang sistematik dan terintegrasi antara pimpinan, proyek, keuangan, dan bagian tender. Senantiasa Tuhan menjauhkan dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh kesalahan, keputusan, dan kelalaian bekerja. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan proyek pelayanan teknik yang sedang berjalan di unit induk distribusi PLN Area Kabupaten Cirebon, PLN Area Kabupaten Cimahi, PLN Kabupaten Area Indramayu, PLN Area Kabupaten Tasikmalaya. Kiranya semua pengurus region Bapak Teddy Rohendi dan Pak Hendi serta semua site manajernya diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugasnya, dan pekerjaan ini mendatangkan keberuntungan bagi perusahaan. Kami juga berdoa untuk proyek jasa marga yang dilaksanakan oleh PT Santosa Asih Jaya, yaitu pelaksanaan pekerjaan main road untuk borong material, proyek tol Jakarta Cikampek 2 Selatan Paket 3, dan lain-lain yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya serta BUMN lainnya. Kami juga berdoa untuk pembangunan Wisma Santosa Asih di Jalan Halim Perdana Kusuma. Kiranya dalam proses pembangunan dipermudah dan segala kebutuhan operasional yang dibutuhkan Tuhan mencukupkan. Semua pengdoa ini kami percaya dan bersyukur di dalam nama Yesus kami telah